Oke, oke. Jadi untuk kisi-kisinya, kisi-kisi UAS ini akan UASnya dalam berbentuk vlog, bentuk video yang nanti bisa diupload di YouTube. eh, Jangan di private YouTube-nya karena nanti saya nggak bisa lihat. Dan Google Drive bisa juga. Jadi teman-teman tinggal kopas link Google Drive-nya atau kopas link YouTube-nya ke lembar jawaban. Dan untuk Google Drive, tolong di-share linknya, di setting di share link. Jadi saya bisa akses videonya, bisa akses Google Drive-nya. Atau mungkin kalau memang bisa, teman-teman bisa upload langsung di LMS lembar jawaban. Kemarin di kelas Inggris ada beberapa murid yang bisa upload langsung. Jadi kalau memang bisa, teman-teman boleh upload langsung untuk uh, ke LMS untuk lembar jawabannya. Tidak akan ada esai, tidak akan ada tertulis gitu. Jadi semuanya, jadi nanti UASnya cuma ada video, namun um, saya minta file script. Nanti akan saya minta file scriptnya, script yang teman-teman bicarakan di videonya, gitu. Jadi teman-teman masukkan itu dalam file Word atau PDF. Jadi saya bisa mendengar sambil mengerti teman-teman maksudnya mau ngomong apa gitu. Jadi itu juga membantu saya untuk lebih akurat dalam menilai. Kemudian untuk temanya belum ada ketok palu ya dari koordinator bahasa Korea. Jadi untuk temanya itu masih belum bisa saya kasih tahu, tapi intinya nggak jauh dari self introduction, kayak pengenalan diri, um, dan ya tentang kayak mungkin rencana, mungkin teman-teman membuat janji atau rencana kemana teman-teman akan pergi berakhir pekan atau seperti itu. Jadi um, intinya nanti UASnya akan berisi tema-tema seperti itu. Namun penilaian utamanya adalah terletak pada di grammar. Jadi di tata bahasanya teman-teman. Oleh karena itu saya akan melakukan review kembali dari sesi awal. Uh, saya akan coba sesingkat mungkin, sejelas sesingkat padat mungkin um, untuk review ini. Dan ya untuk video yang ini nanti akan saya upload setelah kelas, langsung saya upload. Jadi teman-teman yang tidak nonton bisa langsung melihatnya gitu. Kalau gitu um, begitu. Uh, Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya dulu mengenai UASnya. Kalau misalnya tidak ada, saya Izin bertanya, oh iya, Bu. iya silakan. Perkenalkan nama saya Dewi. Saya barusan masuk, tapi saya menyimak dari pertengahan tadi bahwa tugas UAS eh, membuat video begitu ya, Bu. Iya betul. Dalam bentuk bahasa Korea begitukah atau bahasa Indonesia untuk perkenalan diri sendiri atau nanti konsepnya itu kita bikin video di luar atau di dalam ruangan biasa aja, Bu, kira-kira. Terima kasih. Eh, oke, ya terima kasih Mbak Dewi atas pertanyaannya. Jadi videonya nanti akan teman-teman ngomong pakai bahasa Korea gitu. Ke eh, Cuman mungkin kalau sebenarnya mau direkam di mana juga bebas. Em, Selama suaranya jelas gitu. Jadi bukan 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 seperti kemarin kalau di kelas bahasa Inggris gitu itu kan dia suruh bikin vlog mengenai lingkungan, jadi teman-teman harus syuting lingkungannya. Ini enggak, ini cuman video aja teman-teman di satu tempat, teman-teman diam juga nggak apa-apa gitu, misalnya duduk diam gitu terus teman-teman rekam, eh, perkenalan aja kayak oh nama saya usia saya segini, keluarga saya ada ini gitu. Jadi uh, kira-kira menceritakan self introduction seperti itu, namun memang ada minimal durasinya itu 3 menit. Eh, Sebenarnya masih belum tentu sih, ini masih belum diketok palu nih 2 atau 3 menit minimalnya. Cuman nanti akan saya kabarkan lagi. Tapi kurang lebihnya videonya cuma video perkenalan aja, namun menggunakan bahasa Korea. Nah, teman-teman boleh baca skripnya, misalnya teman-teman sambil ngerekam gitu sambil membaca skrip.
boleh. Nah, skripnya itu saya minta print, dibikin format PDF atau Word gitu, terus dicantumkan juga di lembar jawabannya. Jadi nanti ketika saya sambil nonton video, saya bisa sambil lihat skripnya. Jadi saya bisa dengar sama sambil bisa baca gitu. Baik. Apakah sudah jelas, Mbak Rati? Baik Bu, satu lagi Bu, apakah nanti di dalam, skrip tersebut, eee, kita mencatat di skripnya itu berbentuk file PDF atau, dalam video itu aja Bu, maksudnya dari Eh, terakhir video, akhir video? oh, oke, sebenarnya sih lebih enak bentuk PDF ya, jadi file terpisah gitu. Jadi link videonya tetap ada link video. Kalau emang bisa ditempel subtitle lebih baik. Tapi kalau itu kalau misalnya nggak bisa nempel subtitle-nya nih, daripada teman-teman repot ngeditnya kan, maksudnya pengeditan kan kadang suka makan waktu yang lama. Jadi Iya. skripnya cukup ditaruh di Microsoft Word atau PDF aja gitu. Nah, jadi diupload bareng lembar jawaban tugas gitu. Oh gitu, baik baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oh iya, ini ada Mas Harit nanya ya, video dibuat sama teman dari luar gitu, apakah diperbolehkan? Boleh saja, sekreatifnya, tapi selama videonya full bahasa Korea ya, videonya full bahasa Korea, dan juga skripnya jelas gitu. Dan jangan lupa di awal video misalnya teman-teman mau ngide nih, misalnya mau bikin interview atau apa gitu, itu boleh asalkan satu ada skrip, dua di awal sebelum teman-teman melakukan misalnya interview atau ngobrol sama teman, itu teman-teman menyertakan self introduction gitu, kayak nama, umur, kerjaan, tinggal di mana, gitu-gitu. Sama obrolan, mungkin ini kan bilang dibuat sama teman dari luar, mungkin dalam konteks ngobrol ya. Kalau dalam konteks ngobrol sama temannya mungkin bisa ditanya mengenai self introduction aja gitu. Jadi um, misalnya Mas Arit bertanya gitu sama temannya namanya siapa, tinggalnya di mana. Jadi temannya juga menjelaskan gitu. Kalau memang mau uh, dengan teman dari luar Unsia itu juga boleh gitu. Selama konteksnya masih konteks perkenalan diri, self introduction gitu. Apakah sudah jelas uh, mengenai UASnya? Oke, oke, baik. Kalau gitu saya lanjut aja saya bisa lanjut ke ini ya, ke reviewnya. Eh, oke, jadi ya. Jadi di sini kita akan review dari sesi awal banget, dimulai dari ini kayak saya juga pernah review dulu ya. Jadi bab 3 sampai bab 5. Cuman sebelum itu saya akan kenalin dulu. Ada yang namanya banmal. Banmal itu adalah bahasa istilahnya tidak sopan lah, bahasa akrab. Itu cuma boleh bicara dengan teman. Eh, ini ada sorry. Ini ada banmal. Ini ada condemal. Ini kan condemal ini semi formal. Gitu. Jadi dia semi formal, dia cuma boleh dia untuk orang-orang misalnya baru kenal, itu dia menggunakan namanya condemal. Condemal. Dan di sini condemal itu biasanya dikasih yo, condemal. Jadi kalau teman-teman suka dengar di drama Korea, misalnya di belakangnya ada yo, oh berarti dia sedang ngomong pakai bahasa sopan. Gitu. Nah, ada nih di atasnya sopan, ada yang lebih sopan lagi. Yaitu itu, nida, nida, nida yang di belakangnya nida, gitu-gitu. Itu adalah bahasa yang namanya nopimal. Ini berarti formal banget nih. Itu. Jadi ini biasanya digunakan kalau ngomong sama orang yang lebih tua, jauh lebih tua umurnya, atau sama orang yang jabatannya jauh lebih tinggi dari kita. Itu biasa menggunakan ini. Ini contohnya eh, Gyeonghwareulboa. Nah, ini adalah banmal. Ini adalah banmal, di belakangnya dia nggak ada akhiran. Jadi buahnya Yonghwareulboa. Ini juga Geronjisel Hajima. Geronjisel Hajima itu jangan lakukan itu. Nggak boleh, nggak, perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Jisel itu adalah perbuatan. Geron itu adalah itu.
Nah, jadi itu adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Keronjisel hajima. Di sini dia nggak ada hajima yo, nggak ada hajima apa-apa, dia cuma hajima. Itu mungkin teman-teman kalau nonton di drama kan suka dengar gitu. Itu kayak yang lagi hamil tuh gencana, gencana gitu kan. Itu tuh omongan yang cuma boleh sama orang yang kita udah kenal banget gitu, kayak teman atau yang seumuran atau yang lebih muda gitu. Nah, kalau misalnya belakangnya yo, kalau misalnya condemal atau ngomong sama mungkin rekan kerja yang misalnya kita nggak terlalu dekat, itu teman-teman menggunakan yo di belakangnya. Jadi keronjise hajiba seyo gitu. Haji Maseo. Nah, kalau misalnya teman-teman ngomong sama orang yang lebih tua, gitu, sama kakek-kakek gitu, teman-teman ngomongnya Haji Maseo. Haji Maseo itu berarti sama artinya, tetap jangan, cuman ada seo di sini. Seo ini dia maksudnya menyuruh gitu. Dan perkenalan juga, perkenalan kalau misalnya teman-teman mau berkenalan sama orang gitu kan. Nah, ini teman-teman banmal ya, kalau sama yang seumuran atau sama yang lebih muda, teman-teman ngomongnya ne iremen Nina. Ne irem, teman-teman bisa pakai ne ya. Ne itu di sini, ini di sini kan ada, saya tandain di sini, saya kasih. Nanti PPT-nya akan saya upload juga. Eh, di sini ada banmal, banmal ini adalah nah. Kalau teman-teman suka dengar orang Korea suka ngomong nah, no, ni, terus ada uri juga, itu banmal. Atau yang cuma teman-teman dekat. Sedangkan condemal sama nopimal itu biasa dia menggunakannya um, jo, makanya ada jonen, atau dangsin. Dangsin ini sopan banget berarti Anda gitu, kayak untuk kalau ngomong sama profesor yang udah tinggi gitu, itu ngomongnya dangsin boleh. Kemudian eh, ini ada J, J itu dari Jo sama I nih, kepemilikan. Jadi sama aja kayak naik. Ini kan nih, kadang kalau misalnya nonton nonton drama Korea kan suka ada oh, kok gue teko ya, oh itu punya saya, naik, 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 naiknya tuh kata-katanya dari na, kata-kata na saya ditambah dengan I sini nih. Jadinya naik. Bisa juga dibacanya naik, tapi kadang suka naik gitu. Nah, ini untuk formalnya Uri, Uri itu kan kami. Nah, formalnya adalah Joy. Ini nih, Joy. Gitu. Nah, ini salah satunya misalnya teman-teman mau perkenalan, Ne Irem, Ne Iremen Nina. Misalnya itu saya cuma sama orang yang dekat. Nama saya adalah Nina. Kemudian kalau misalnya sama orang yang em, agak saya teman kantor gitu, Joy Iremen, Joy di sini, Iremen Nina Yeyo. Nina Yeyo. Nanti di bawah akan saya jelaskan Yeyo ini gimana. Dan kemudian ada Joy, kalau untuk yang sopan banget, misalnya ngomong sama atasan gitu. Joy Ireman, nama saya, Nina Imnida gitu. Jadi Imnida sama Yeyo ini artinya itu adalah artinya itu adalah gitu. Jadi nama saya adalah gitu. Itu untuk Banmal sama Condemal sama Nopimal kurang lebih. Jadi intinya ingat aja kalau nanti teman-teman nonton videonya lagi, banmal itu yang saya tandai warna hijau, condemal ini yang saya tandai warna kuning, dengan nopimal ini adalah yang saya tandai warna biru. Kemudian mulai di sesi 3 kita belajar tentang iyeyo atau yeyo. Yeyo itu sama yeyo itu ada artinya itu adalah atau is kalau di bahasa Inggris ya. Jadi dia akhiran kalimat selalu orang Korea itu kalau ngomong yang formal atau semi formal dia selalu menggunakan akhiran kalimat. Itu kedudukannya ada di bawah nida yang tadi. Nida-nida nih, nida-nida nih dia di bawahnya. Kemudian dia menyatakan sesuatu, misalnya nama, bisa jenis, tipe benda gitu. Nah, ini saya tandakan kalau konsonan warnanya kuning, kalau vokal warnanya hijau. Jadi Jonan, gimana sih caranya nempelin si Iyeyo dan Yeyo ini? Jadi Jonan Indonesia Saram Yeyo. Saram ini kan terakhirnya adalah konsonan, huruf mati, bukan huruf vokal. Jonan Indonesia Saram ketika huruf konsonan atau huruf mati maka ditempel dengan Iyeyo. Jadi dikasih i nih di depannya, dikasih i. Itu. Sedangkan kalau misalnya vokal, nah ini satu lagi contohnya igosen cek Iyeyo. Ini cek ini kan dia konsonan ya, cek K kan huruf K. Ini kan huruf M, ini huruf K, huruf konsonan. Akhirnya makanya ditambah dengan Iyeyo. Sedangkan kalau vokal itu J Iremen, nih kayak tadi J Iremen nama saya Nina Yeyo.
Jadi kan karena akhirnya adalah A di sini, akhirnya terbuka vokal, jadi digunakan yeyo. Nina yeyo. Jo saram은 orang itu, jo saram, jo itu, jo saram은 가수예요. Di sini kan su, jadi orang itu adalah penyanyi. Di sini adalah su, gasu. Nah, gasu ini kan u ya, vokal. Jadi dia ditambah dengan yeyo. Perbedaan yeyo itu. Nah, sedangkan yeyo ini apa sih? Itu ya itu artinya adalah. Jadi Jonan Indonesia Sarah Miyoyo. Saya Jonan saya Indonesia orang adalah. Jadi gitu kalau kalau translate harfiahnya ya. Tapi kalau ditranslatekan secara benar menjadi Jonan saya adalah orang Indonesia. Ini juga igosen 책이에요. Igosen ini jadi igosen ini 책이에요 adalah buku gitu. Nama saya adalah Nina, orang itu adalah penyanyi. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang Iyeyo sama Yeyo. Kemudian yang kedua, nanti sesi pertanyaan saya di akhir bab 5 aja ya. Oke, jadi yang selanjutnya sesi ketiga yang selanjutnya kita belajar tentang en sama nen. Ini banyak juga yang bingung. Jadi en sama nen ini adalah penanda topik. Nah, en ini ditempelkan pada konsonan huruf mati gitu kan. Sedangkan nen itu ditempel pada vokal. Gitu. Ini untuk menandakan topik pembicaraan, kemudian tidak hanya memiliki makna, dia tidak memiliki makna, tapi dia sebagai penanda aja, kayak topik pembicaraannya tuh apa. Jadi teman-teman bisa tahu. Contohnya di sini adalah, ingat lagi, yang kuning adalah konsonan, yang hijau adalah vokal. Jadi ya, kita mulai dengan yang hijau dulu atau yang vokal dulu. Ini Jonen, Jonen Indonesia Sarap. Berarti yang lagi diomongin di sini adalah Jonen kan, saya. Jadi yang menjadi topik pembicaraan adalah saya. Tuh, nah di sini kan terakhirnya O, di sini kan berdiri nih. Jo-nya O yang O gitu ya. Itu dia kan vokal berarti. Nah, makanya ditempelnya dengan nen. Itu. Nah, ini juga Jo Kasunen, penyanyi itu. Jo itu kata penunjuk Jo itu ya, orang ya, itu ya gitu. Jo Kasunen. Nah, di sini karena gasu adalah ujungnya U, gasu, jadi dia ditempel dengan nen. Berarti topik pembicaraannya adalah si penyanyi ini, Jo Gasunen Yepoyo. Penyanyi itu cantik. Siapa yang cantik? Penyanyi kan. Berarti yang kita lagi omongin ini topik pembicaraannya adalah si penyanyi ini. Itu. Kemudian ada juga Igosen Chegiyeyo. Igosen Chegiyeyo. Igot di sini shiot kan ini igot kan kalau teman-teman dari ngomong aja igot gitu. Igot itu berarti kan huruf mati bukan vokal. Jadi teman-teman menambah pakai en di sini. Itu. Jadi di sini pakainya en. Igosen 책이에요. Ini adalah buku. Itu. Jadi yang diomongin apa nih? Apa nih yang buku? Oh, ini yang lagi dipegang gitu. Igosen 책이에요. Kemudian 조 이름은 니나예요. 조 이름은 니나예요. Di sini irem kan. Di sini kan M huruf mati konsonan kan berarti huruf mati konsonan berarti teman-teman menambahkan en gitu. Jadi dikasih ini. Jadi J ireman Tina Yeyo. Siapa nih yang lagi diomongin apa nih? Oh, dia lagi ngomongin nama dia. Oh, nama dia adalah Nina gitu. Jadi sebenarnya en sama nen ini hanya penanda topik jadi supaya lawan bicara bisa mengerti apa yang sedang dibicarakan. Itu untuk yang penanda topik. Kemudian kita kayaknya mungkin kita per sesi aja deh. Mungkin di sesi 3 ini ada yang ingin bertanya kah? Ada yang masih masih bingung gitu? Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut ke sesi 3 ya. Atau mungkin ya nggak apa-apa, mungkin teman-teman mau catat pertanyaannya dulu, nanti mau ditanyain di akhir. Gitu juga boleh. Kemudian yang terakhir adalah, yang sesi keempat adalah AOYO. Ini sering banget bingung, banyak yang bingung gitu ya. Jadi AOYO ini adalah penanda predikat. Itu dia biasa ditaruh di akhir kalimat gitu. Dia itu biasa menandakan predikat atau kata kerja dalam kalimat. Dia tidak punya makna, cuman hanya penanda aja. Jadi orang tahu oh itu yang sedang
itu verb-nya gitu. Ya, oh itu kata kerjanya gitu. Nah, dia menggunakan akhiran yo karena bahasa sopan. Contohnya di sini, ini saya kasih contohnya. Jadi, Aoyo ini nggak mungkin ketemu sama huruf konsonan, pasti dia ketemu sama huruf vokal. Jadi pasti dia ketemu sama huruf yang belakangnya vokal, nggak ada dia ketemu saram, saram, moyo gitu, nggak ada nih kayak irem, irem oyo, irem ayo itu nggak ada. Dia selalu bertemunya dengan huruf vokal. Yang berarti ini nih huruf vokal, kan? Nah, bedanya adalah gimana teman-teman caranya untuk bedain ya? Kalau misalnya teman-teman mau gunain ayo, ayo itu cuma ditempel sama yang belakangannya. Tunggu saya hapus dulu. Ayo itu cuma ditempel sama yang belakangannya, eh, o tidur, o tiduran, sama yang a gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ada o tidur, huruf akhirnya adalah o atau a, itu teman-teman cuman tambahin ayo. Tapi selain itu, bentuknya gimana pun teman-teman tambahin oyo, oyo nih, gitu. Jadi saya kasih contohnya di sini. Saya kasih contoh di sini adalah Yonghwa를 봐요. Bayo ini kan dari Boda, ya kan? Dari Boda. Boda di karena o tiduran di sini, jadi ditambah ayo. Kan kalau dibaca jadi boayo. Nah, itu ditempel nih, jadinya hayo. Jadinya dia berubah menjadi boa. Kayak gini. Kemudian ada Cingkurel Manada. Ini kan mana ini ini kan Cingkurel Manada. Da-nya kan dihapus huruf jadi kan katanya mana. Nah, ini kan dia terakhirnya adalah a. Nah, dia karena terakhirnya adalah a, maka teman-teman hanya tempel ayo. Jadi ininya dihilangkan gitu. Kalau yang A ininya dihilangkan, O-nya dihilangkan. Jadi dia nggak mana, jadi dia nggak dua kali A-nya tapi menjadi mana yo. Itu jadi ininya cuma satu nih. A-nya jadi cuma satu gitu. Jadi mana ada, jadi mana bukan mana yo tapi jadi mana yo. Jadi bulat-bulatnya tuh jadi ya istilahnya kayak ini langsung dihilangkan aja deh gitu. Ditambahin yo aja di belakangnya. Seperti itu. Kalau teman-teman bertemu yang A belakangannya dan O belakangannya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi ditempel gitu. Kalau teman-teman nggak ketemu sama yang kayak gitu, contohnya cegel ilgoyo, cegel ilgoyo gitu. Ilgoyo ini kan ini il. Meskipun di sini bacim ya, meskipun di sini misalnya ini kan Sam ini kan kak gitu. Tapi kan kalau teman-teman ngomong ilgoyo tetap ilgoyo. Jadi kaknya tuh nggak terlalu kedengeran ilgoyo. Jadi di sini ilta ini dihapus. Da itu selalu dihapus ya teman-teman kalau misalnya bikin kalimat gitu. Misalnya ada da belakangnya nih. Kecuali yang amnida-amnida ya, tapi misalnya kayak Yonghuarel Boda eh, eh, apa Saguarel Sada membeli apel gitu. Saguarel Sada itu da itu selalu dihapus karena da itu adalah bentuk kata dasar nih. Da nih Beuda Karecida itu adalah bentuk kata dasar. Jadi ketika digabungin itu harus selalu dihapus. Gitu. Ini hanya bahasa tertulis aja kasarnya. Nah, ilta jadinya ilgoyo, ilgoyo. Nah, kemudian ada juga 한국어를 배워요, 한국어를 배워요. Itu kan 배워요 ini kan dari beuda ya, dari beuda, ya kan? Nah, ini kan danya dihapus. Ketika dihapus danya, teman-teman lihat ada bu di sini u kan, bu. Nah, bu ini teman-teman tinggal gabung aja. Kayak gini, simple ditempel, teman-teman O-nya digabung aja. Jadi ini dihapus nih bulat-bulatnya nih. Bulat-bulatnya dihapus, jadinya bewo. Itu bewo yo. Aduh nih yo-nya ketinggalan. Eh bewo yo gitu jadinya. Bewo yo. Nah, kemudian ada juga 한국어를 가르쳐요. 가르쳐요 ini berasal dari cida. Kan? 가르치다. Cida ini sebenarnya rule khusus ya, jadi Bulgyucik namanya, tapi emang belum diajarin, cuman uh,
Dan ini pun juga kayaknya nggak bakal keluar, tapi mungkin saya kasih sedikit eh, insight aja ke teman-teman gitu. Karechida ditambah dengan o, kan da-nya dihapus. Dia dihapus, ci sama o, jadi kan cho gitu. Nah, maka dia berubah menjadi kare choyo. Ini kan cho. Ini kan ini c, ini kan shit, ini kan yo yang pakai y ya. Jadi bukan o tapi yo karena garisnya ada dua di sini. Garis benderanya ada dua, jadi karechoyo gitu. Itu artinya mengajar gitu. Hanggugore karechoyo. Saya mengajar bahasa Korea gitu. Dan ini saya kasih warna biru di sini, biru muda. Di sini khusus untuk hada. Teman-teman pokoknya kalau bertemu dengan kalimat yang ujungnya hada, uh, otomatis menjadi heo. Itu peraturannya dari sananya. Jadi ini contohnya khusus kata kerja dengan akhiran hada. Ini akan diubah menjadi heo. Contoh, undong hada. Jadi kan udah ada nih. Danya buang, dirubah menjadi heo. Jadinya undong heo. Itu ini juga gongbu hada, danya dibuang menjadi gongbu heo. Sini. Itu untuk Aoyo. Kemudian sesi 4 yang bagian 2, yang grammar bagian 2 adalah ekada atau pergi kemana gitu. Itu untuk menyatakan kalau teman-teman pergi ke suatu tempat. Dan di sini penanda tempatnya. Jadi teman-teman akan nemuin banyak 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 jenis-jenis tapi yang di sini adalah konteksnya ketika di belakangnya adalah pergi. Kada ini kan pergi nih. Kada ini kan artinya pergi. Kada berarti pergi ke suatu tempat. Nah, ini berarti E-nya adalah teman-teman harus tempel nama tempatnya di situ. Um, Contohnya, ini kan ini saya kasih nama detail tempat. Misalnya Jakarta, Bandung, Sumatera, Kagoshipo atau Kayo. Gitu. Jadi di depannya harus nama detail tempatnya, bisa juga kayak coffee shop atau siktange atau baekhwajome kayo gitu. Itu bisa juga, intinya di depannya rumusnya adalah nama tempatnya ditambah dengan kayo, hada. Contohnya di sini adalah Neil besok, Neil 저는 saya 회사, 회사 itu kantor, 회사 ini kantor, ini kan nama tempatnya. 회사에 가요. Besok saya pergi ke kantor. Gitu. Kemudian um, ini kan ada penjelasannya. Wesa ini adalah nama tempat. Wesa adalah kantor, nama tempatnya, ditambah dengan ekada yang dirubah menjadi yo. Karena kan kita nggak mungkin ngomong ekada. Jadi kalau di pembicaraan sehari-hari, jadi seperti yang saya bilang tadi, da ini adalah huruf untuk bahasa tulis. Jadi nggak bisa diucapkan. Gitu. Diucapkan kalau untuk biasa kalau ngomong sendiri, kalau monolog aja tuh orang-orang Korea suka pakai da belakang. Tapi intinya ini untuk bahasa tulis, bisa buat chat, bisa buat email, tapi intinya dia menggunakan ini biasa untuk bahasa tulis. Sedangkan kalau kita ngomong itu belakangnya dikasih yo gitu. Jadi tadi Vesa, kayo, saya pergi ke kantor. Kemudian ini hasil akhirnya. Kemudian ada Jihyun Shi는, Jihyun Shi, Jihyun Shi ini panggilan sopan gitu, panggilan kayak sir atau mister lah gitu, bapak atau ibu lah di Indonesia gitu. Jihyun si ibu Jihyun, dosoguan, dosoguane, dosoguane kayo. Dosoguan ini adalah nama tempatnya, seperti tadi rumusnya, nama tempat ditambah dengan kada yang dirubah menjadi kayo. Jadi dosoguane kayo berarti pergi ke perpustakaan. Dosoguan itu perpustakaan. Dan jika teman-teman mau nanya nih, mau pergi kemana, gitu. Itu teman-teman kalimat tanyanya di sini, odie kayo. Odi itu di mana kan? Di mana atau kemana? Mana lah intinya gitu. Jadi odie kayo, odie isoyo itu kan ada di mana? Iso, ita, ada. Nah, odie isoyo berarti ada di mana? Odie kayo berarti pergi ke mana? Itu jadi odi ini seperti mana gitu loh kalau kasarnya kalau di bahasa kita. Gitu. Eh, Sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Oke, kalau gitu saya lanjut ke sesi 5. Sesi 5 itu kita belajar tentang IGA. Nah, ini teman-teman juga banyak yang bingung bedanya IGA sama ENEN itu apa. IGA ini dia penanda subjek juga, penanda subjek dari suatu pembicaraan, tapi lebih spesifik gitu. Jadi nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Jadi di sini konsonan itu yang ini sekali lagi saya tandai, yang konsonan warnanya kuning, yang vokal warnanya hijau. Yang konsonan itu ditambah menggunakan I. Nah, kalau vokal selalu ditempel dengan ga gitu. Jadi misalnya ini contohnya yang warna kuning, cegi odie isoyo. Cegi, cek karena belakangnya adalah konsonan atau huruf mati. Cegi odie isoyo. Bukunya di mana? Itu buku adanya di mana? Gitu. Nah, kemudian sonseng nimi guru, sonseng nimi. Nah, ini kan miem di sini mati. Huruf mati kan, konsonan kan M. Huruf mati. Jadi 선생님이 책을 읽어요. si guru sedang membaca buku gitu. Jadi 선생님이 책을 읽어요. Kemudian ada juga 학생이, ini kan ngieng ya, eng, eng, huruf konsonan jadi menggunakan i. Sini 학생이 학교에 가요. Kemudian ada vokalnya 날씨가 좀 더워요. 날씨 di sini kan i. 날씨 huruf vokal, sini i jadi ditempel dengan ga. Di sini. 날씨가 좀 더워요. Cuacanya panas. Kemudian ada juga biga. Bi di sini lagi-lagi vokal. Jadi biga 오늘 와요. Hujan hari ini turun. Gitu. Kemudian 영화가 영화 di sini tetap ini a ujungnya. 영화 vokal. 영화가 재미있어요. Filmnya menyenangkan, filmnya seru. Jadi 영화 di sini a vokal. Jadi teman-teman tempelinnya dengan ga. Untuk perbedaan dari en sama iga apa gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan di sini saya tuliskan kalau menggunakan ada di belakangnya adalah ita opta, teman-teman selalu gunakan ga karena contohnya di sini penny isoyo, apakah ada pulpen? Kenapa saya bilang harus pakai i sama ga? Karena dia spesifik, dia mintanya pulpen. Jadi dia sudah menjelaskan kalau dia spesifik meminta pulpen. Itu bukan meminta kotak pensil ya. Itu jadi dia maunya pulpen nih. Jadi kalau dia minta pulpen, teman-teman ngasihnya pulpen, jangan dikasih kotak pensil gitu. Jadi intinya meskipun pulpen itu ada di kotak pensil, tapi dia spesifik udah minta pulpennya. Ini juga 저는 내일 시간이 없어요. Saya tidak memiliki waktu besok. Berarti apa nih yang nggak dia milikin besok? Oh, waktu gitu kan. Dan dia menekankan itu. Jadi IGA itu lebih menekankan ke apanya nih poin-poinnya, poin utamanya gitu yang dia mau omongin. Sedangkan kalau enen itu secara general, itu secara topik luas gitu. Jadi kalau di bahasa bahasa Indonesia kan kita suka ada tuh gitu ya, ada main paragraf, terus ada kayak ada topiknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi kemudian en sama kalau misalnya teman-teman bikin satu kalimat atau nemu di satu kalimat kayak kemarin yang saya acak-acak gitu ya, en itu pasti ini enen selalu ditaruh lebih dulu di depan, habis itu baru iga. Contohnya 오늘은 날씨가 좋아요. Hari ini maaf, hari ini cuacanya bagus. Nah, berarti kan yang menjadi topik pembicaraan apa? Hari ini kan. Yang lagi diomongin nih hari ini. Cuman apa nih yang lagi diomongin ya? Yang poin omongan utamanya. Oh, nasinya atau cuacanya gitu. Jadi secara general ngomongin tentang hari ini, secara general ngomongin tentang hari ini, namun lebih spesifik ngomongin tentang cuacanya. Gitu. Jadi hari ini cuacanya bagus. Itu makanya beda. Ini kan satu kalimat ya. Jadi teman-teman taruh ennya dulu, ennya dulu, baru iga untuk lebih spesifik mau ngomongin apanya. Contoh lainnya adalah isiktangan 음식이 맛있어요. Isiktang berarti kan topiknya lagi ngomongin restoran ini nih. Tapi 음식이 맛있어요. Apa nih yang jadi poin utama omongannya gitu. Oh, 음식 ya makanannya. Gitu. Jadi kantin ini, aduh ini typo. Uh, kantin ini makanannya enak.
Jadi isik당은 음식이 맛있어요. Jadi emang lagi ngomongin restoran itu, tapi apa yang lagi diomongin? Oh, makanannya nih yang enak gitu. Bukan mungkin kan bisa bisa ngomongin kebersihannya, apanya gitu-gitu. Tapi ini lagi fokus ngomongin makanannya. Tuh. Kemudian saat membandingkan sesuatu atau menekankan sesuatu yang negatif gitu itu gunakan dan setelah iga misalnya eh, teman-teman mau ngomong ini 품질이 좋은데 가격은 너무 비싸요 jadi misalnya teman-teman mau membandingkan sesuatu gitu kan sesuatu yang negatif gitu nya itu ditaruh di belakang gitu karena teman-teman ngomongin poin utamanya dulu kan contohnya isikta nih kita balik lagi ke sini ya isik당은 음식이 맛있어요 teman-teman mau 음식이 맛있어요 makanannya enak gitu MCG basis soya iya makanannya enak gitu. Itu poin utamanya teman-teman mau kasih tahu. Tapi teman-teman akhirnya memberikan informasi uh, lanjutannya yang negatif gitu, yang berbanding balik. Bisa bilang isik tangan bisayo gitu loh. Jadi tapi kantin ini mahal gitu. Isik tangan bisayo gitu. Jadi dia berubah hanya ketika teman-teman membandingkan sesuatu yang negatif, yang kontra gitu. Tapi kalau pada umumnya itu en sama nan ini akan selalu ditaruh di depan setelah kemudian baru i sama ga di belakangnya gitu. Jadi ini cuman contoh, ini cuman beberapa kasus ya gitu. Menekankan sesuatu yang negatif gitu. Itu untuk anan. Oh ya, ini ada contoh lainnya juga. 학생은 책을 읽어요. Berarti murid membaca buku. Artinya 학생은 책을 읽어요. Muridnya kan sedang membaca buku gitu. Tapi ini kan topik secara keseluruhan. Jadi kayak oh ya murid-murid tuh lagi baca buku tapi teman-teman nggak spesifik nih ngomong yang mana. Um, jadi cuman ini sini menandakan bahwa murid membaca buku sedang menjadi topik pembicaraan cuma ngobrol doang nih tapi bukan hari itu juga saat itu juga sedang dilakukan. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan i di sini 학생이 책을 읽어요. Itu berarti teman-teman menekankan nih si pelaku yang sedang membaca buku ini murid-murid itu sedang membaca buku gitu. Jadi teman-teman lebih spesifik ngomongin tentang si muridnya daripada kegiatan yang sedang terjadinya gitu. Jadi teman-teman lebih spesifik nih mungkin di belakangnya nanti teman-teman ngomong pantas misalnya kan ceksangi sorry masih murid membaca buku. Murid sedang membaca buku. Pantas saja mereka pintar seperti itu. Jadi di belakangnya teman-teman kasih topik pembicara topik lainnya gitu loh. Jadi tapi intinya teman-teman menunjukkan dari awal kalau teman-teman mau bicara tentang si murid yang sedang membaca buku ini, bukan secara keseluruhan ya kalau murid sedang membaca buku itu. Kurang lebih seperti itu. Um, sesi sesi 5 oh ya sesi 5. Sesi 5 yang kedua sebelum kita pindah ke sesi selanjutnya ada eita eopta. Ita di sini adalah ada, sedangkan opta adalah tidak ada. Jadi di sini adalah letaknya. Jadi letak suatu benda atau lokasi itu ini gunanya untuk menyatakan keberadaan dan ketidakberadaan suatu benda di suatu tempat. Ini saya kasih contoh ini rumusannya sudah saya kasih rumusannya di sini rumusannya adalah bendanya atau letak lokasi kemudian ditambah dengan eita ada atau tidak gitu. Nah di sini adalah kabangi 교실에 있어요. kabang itu benda tas kabang kyosil itu ruang kelas. E, ita, seperti biasa, da ini dihapus, dirubah menjadi isoyo, ya kan? Jadi kabang, kabangi, penanda tadi penanda iga, berarti lagi ngomongin si tasnya yang dicari, yang diomongin utama tasnya gitu. Kabangi kyoshire isoyo, itu artinya tas berada di ruang kelas gitu. Jadi ini rumusnya sama juga seperti ini, cek sangi
책상이 karena lagi ngomongin hal spesifik ya. 책상이 침대 위 있어요. 책상 itu 책상. 책 adalah buku. 책이 침대 위에 있어요. 책 adalah buku. Kemudian 침대 위, 침대 itu kasur, 위 itu di atas. Berarti 침대 위에, ini kan danya dihapus, 있어요. Maka akan menjadi 책상이 침대 위에 있어요. Begitu. Jadi ini danya dihapus, dirubah menjadi itu. Kemudian 연필, pensil. 연필 di sini benda, jangan lupa pakai i juga karena belakangnya adalah real, huruf konsonan. Ini juga kan konsonan. giok, ini juga konsonan, jadi jangan lupa belakangnya i. 연필 bendanya, kabang an itu di dalam, an itu di dalam, kabang itu tas. Jadi kabang an ita, opta. Ini berarti 없어요. Nah, jadi akhirnya kalimat akhirnya adalah 연필이 가방 안에 없어요. Berarti pensil tidak ada di dalam tas gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini yang tadi saya jelasin kalimat tanya. Ini kan mana ya? 어디에 itu mana? Itu 어디에 있어요 berarti ini ada di mana. Ini artinya ada di mana. Kalau misalnya teman-teman juga bisa nanya sama orang, oh dia isoyo, misalnya teman-teman lagi telepon gitu sama teman gitu, atau sama orang tua, atau sama adik gitu kan. Oh dia isoyo itu berarti teman-teman nanya ada di mana, misalnya lokasinya di mana gitu. Ya, kemudian bisa juga kalau dalam bentuk pertanyaan teman-teman lokasi di sini, oke coba deh, lokasi di sini ditambah dengan 있어요. Langsung aja ngomong 책상 위에 있어요. Tuh, misalnya teman-teman nanya 가방 어디에 있어요? Tasnya ada di mana? 책상 위에 있어요. Apakah ada di atas meja gitu. Jadi teman-teman bisa membuat kalimat tanya, cukup tambahin yo aja gitu. Tambahin tanda tanya, dan kalau teman-teman ngomong ditambah dengan nada bertanya. Ya, sampai sesi 5, apakah ada pertanyaan? Kalau kalau gitu saya lanjut aja ya, soalnya udah 1 jam ternyata. Oke, lanjut aja singkat. Sesi 9, ini saya juga kemarin sudah ya, sudah jelasin juga. Sesi ke-9 itu ada as sama osoyo. Ini adalah keterangan lampau. Apa sih yang menandakan dia lampau? Ini, dua gunung di bawahnya ini. Itu dia menandakan kalau dia keterangan lampau. Misalnya kalau yang presentnya nih kan, kejadian yang sedang terjadi gitu kan. 저는 그 영화를 봐요. Ini kan 봐요 biasa aja kan. Dia nggak dia 봐요 berarti itu sedang terjadi atau itu belum terjadi kegiatannya. Nah, kalau past tense-nya atau sebelum ya, sudah terjadi di masa lampau itu teman-teman tambahin 봤어요 di sini. Tinggal ditambahin rumusnya sama kayak aoyo. Kalau o ini kan boda ya. Yongwa itu dari boda. Sorry. Boda. Kalau boda di sini teman-teman tinggal ini karena boda dia jadi berubahnya jadi ini. Hasoyo gitu. Jadi tetap kayak dirubah dulu jadi ke aoyo, ba gitu kan. Terus tinggal ditambahin ini gunung 2 oyo gitu. Hasoyo gitu. Jadi ini tetap pakai rumus aoyo juga. Nah, kemudian ini contoh lainnya. 저는 백화점에 가요. Saya pergi ke mall. 저는 백화점에 가요. Berarti kan ini teman-teman sedang terjadi gitu. Hari ini lagi present. Nah, sedangkan past tense ya, atau misalnya teman-teman perginya kemarin, maka teman-teman bisa bilang 어제 백화점에 갔어요. 갔어요, kada karena a, karena akhirannya adalah a, maka menggunakan ini. 갔어요. Gitu. Jadi tetap ya di sini ini cuma atau ya. Ini atau ini. Belakangnya tetap ditambah oyo. Aduh, ini kasih tambah. Gitu. Jadi
tetap menggunakan kasoyo, karena belakangnya a gitu. Kemudian eh oh ya, untuk eh, eh, untuk penambahan, eh, untuk tambah-tambah aja, ini OJ itu artinya kan kemarin. OJ ini teman-teman, kalau di bahasa ngomong itu teman-teman bisa ngomong di depan, bisa taruh di akhir. Misalnya 백화점에 갔어요 OJ gitu. Atau cuman kalau untuk kalimat tulis yang benar taruhnya di depan. Tapi sebenarnya dia bisa ditaruh di mana aja sih, dia fleksibel keterangan waktunya itu. Eh, Bisa juga Jonan depannya teman-teman kasih nih Jonan OJ 백화점에 갔어요. Itu jadi bukan OJ, bisa juga OJ Jonan 백화점에 갔어요, tapi bisa juga Jonan OJ 백화점에 갔어요. Tetapi untuk khusus untuk lisan, untuk ngomong, OJ ini bisa ditaruh di belakang. Gitu. Kalau untuk lisan, khusus hanya untuk lisan ya, OJ ini bisa ditaruh di belakang. Kalau tulisan, OJ ini harus taruhnya di tengah atau nggak di depan, bebas sih peletakannya gitu. Asal jangan taruh di paling belakang gitu. Itu sesi 9 yang kita pelajarin tentang apa? Kalau nggak salah ada deh di sini. Um, Bu Mutia juga pernah, Bu Mutia juga ngebahas yang asoyo, osoyo. Pada tadi saya mana ya? Tunggu dulu. Uh, Oke, ini. Seperti ini kan contohnya. Sama hada ya. Hada tuh seperti tadi, seperti aoyo tadi. Hada ini dia juga punya um, kalimat khusus, jadi dia tetap pakai he di sini. He, terus teman-teman tambah si gunung nih di bawah dua, hesoyo gitu. Jadi hada nih tetap hesoyo gitu. Nah, ini kan jadi ada asoyo, ada osoyo, ada yosoyo juga. Ini yang tadi saya tunjukin hasoyo karena dia boda. Boda jadinya dia pakainya yang ini. Ini kan satu, dua, aduh, dua, kemudian ada tiga. Oke. Nah, ini tuh dia menggunakan pakainya yang satu gitu. Jadi dia pakai yang satu, dia pakai yang satu. Ini kan kalau Hesoyo, Hesoyo kasusnya beda ya. Cuman ini dia Pasoyo dia pakai Asoyo karena dia boda, itu kata dasarnya dari kata dasar kata tidur gitu. Balik lagi ke yang Aoyo, rumus Aoyo. Kemudian ini Kasoyo juga tadi, oh dia Kasoyo sama karena dia belakangnya adalah A, jadi dia menggunakan yang ini, itu menggunakan Asoyo. Kemudian Yonghwa Kasoyo, ya Yonghwa Guane Kasoyo, saya pergi ke bioskop. Ya, kurang lebih begitu untuk yang past tense-nya. Eh, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, aman ya berarti ya. Oke, berarti ke sesi 10. Sesi 10 kita belajar gerigu. Gerigu itu artinya lalu. Lalu. Yang berarti eh, satu kejadian, habis itu kejadian lainnya. Contohnya ini, Jinanju mare 영화관에 갔어요. Saya pergi ke bioskop. Kan saya pergi ke bioskop, berarti ini kan satu kejadian. Nah, kerigu, lalu, kemudian, 영화를 봤어요. Saya menonton film. Gitu. Jadi, akhir pekan, dia bilang udah jinan jumal ya, jadi sudah berlalu, makanya dia menggunakan past tense di sini. Dia menggunakan past tense, di sini juga menggunakan past tense. Jadi karena sudah berlalu, 지난 주말에 영화관에 갔어요. Akhir pekan lalu saya pergi ke bioskop. 그리고 lalu 영화를 봤어요. Saya menonton film. Gitu. Itu untuk gerigu. Uh, Intinya kayak penyambung kalimat aja gitu. Penyambung dua aktivitas gitu. Uh, Kemudian ada an. Kita belajar an ini gampang. An itu artinya tidak. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang 저는 김치를 안 먹어요. 저는 김치를 안 먹어요. Jadi dia itu selalu diletakkan di depan kata verb gitu, kata kerja gitu. Jadi um, di sini kan an mogoyo. Ini kata kerja kan, mogo makan. Berarti 저는 saya kimchi an mogoyo. Saya tidak makan kimchi gitu. Jadi an ini ditempel selalu di depan kata kerja
Teman-teman cukup ingat itu aja. Dan itu dia menandakan kalau teman-teman tidak melakukan apa yang dikata kerja itu. Contohnya lagi yang lain adalah 저는 숙제를 안 했어요. 안 했어요. 숙제 itu adalah tugas. Saya tidak mengerjakan tugas. 저는 숙제를 안 했어요. 안 di sini berarti tidak. Di sini adalah verb kan. 했어요, 했다, melakukan. Melakukan sesuatu, hada. Verb. Jadi 안 했어요. Saya tidak melakukannya. 또 저는 숙제를 안 했어요. 저는 영화를 nih 영화를 teman-teman bisa tambah di sini an di depannya. An. Aduh, susah. Eh, Teman-teman bisa tambah di sini depannya bisa teman-teman tambah jadi an di sini kan. Jadi an. 저는 영화를 안 봤어요. Saya tidak menonton filmnya gitu. Atau 저는 영화관에 안 갔어요. Nih teman-teman juga bisa tambah di sini an itu. Oke, 저는 영화관에 안 갔어요. Saya tidak pergi ke bioskop. 저는 영화를 안 봤어요. Saya tidak menonton film. Gitu. Jadi an ini intinya cuma ngomong tidak. Gitu. Eh, ya, negatifnya gitu. Eh, Kemudian itu sesi 10. Kita lanjut ke sesi 11. Oke, kita lanjut ke sesi 11. Sesi 11 ini tapi dia keterangan waktu. Keterangan waktu itu eh, contohnya 몇 시에 만날까요? Maksudnya nanya nih jam berapa? Miot itu berapa? Miot ini berapa? Si itu jam. 몇 시에 만날까요? Mau ketemu jam berapa gitu? Mau bertemu jam berapa? Gitu. E-nya jadi di sini penanda waktu ya, bukan penanda tempat, bukan penanda lokasi, tapi dia penanda waktu. Di sini juga Yodul Shie ini nanti akan saya review sedikit tentang angka. Yoldu Shie, Yol itu 10, Du itu 2. Berarti Yoldu Shie, jam 12 maksudnya. Yoldu Shie, 점심 같이 먹어요. Kita makan siang bersama-sama. 점심, makan siang. 같이 먹어요. 같이 itu bersama. 먹어, 먹다, makan. Jadi, 12시에 점심 같이 먹어요. Kita makan siang bersama pada jam 12. Kemudian kita juga belajar di sesi 11 kita belajar tentang waktu. Si bun. Si ini adalah jam. Si ini jam. Bun ini adalah menit. Gitu. Jadi si adalah jam, bun adalah menit. Nah, gimana sih cara bacanya? Nah, ini kan ada nih, ini kan 9, ahopsi, 30 bune, ahopsi, ini kan ahopsi, 30 bune, 수업을 시작해요. 수업을 시작하다. Kelasnya dimulai. Jadi kelas dimulai pada jam 9.30 atau jam 9:30 menit. Nah, untuk gimana pengucapannya? Di sini di slide-nya Ibu Mutia, Mutia Sam sudah cukup jelas. Jadi Korea itu punya 2 angka. Satu adalah pure Korea, angka asli Korea. Angka asli Korea itu ya hana, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Yang berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 sampai 10. Nah, gimana Sam kalau udah 12, 13? Nah, kalau udah 12, 13, dia menggunakan yol hana. Yolnya tetap, nih yol, tetap nih, 10 nih yol. Jadi 10, 1, 10, 2 gitu loh. Jadi yol hana, yol du, yol se, yol ne. Nah, cuman ini untuk yang ini, ini khusus untuk yang ini ya. Khusus untuk 3 ini, di bawahnya dihapusin aja gitu. Jadi ini kan ada dul kan, L gitu. Ininya dihapus. Jadi yol du. Nah, ini yol kan harusnya yol set. Enggak yol set, tapi yol se. Jadi ini dihapus si siotnya. Kemudian 4 net nih 4 yol net bukan yol net tapi yol ne gitu. Jadi yol ne. Nah, yol hana, yol du, yol se, yol ne. Nah, baru yol 다섯, yol 여섯 ini tetap normal. Yol 일곱, yol yodol, yol ahop gitu.
kurang lebih seperti ini, dan ini digunakan untuk jam. Gitu. Jadi kalau jam dia menggunakan pure Korean number seperti ini yang tadi saya kasih contohnya. Ini kan Yoldu, Yoldu dia menggunakan pure Korean yang Hana Dulcet. Ini juga jam 9, 9 di sini Ahop. Jadi Ahop, bagaimana tadi? Oke. Jadi Ahop kan ini, Ahop nih 9. Jadi Ahop sih itu untuk jam. Tapi kalau untuk menit, teman-teman harus menggunakan ini masih sama. Tapi kalau teman-teman untuk menit, teman-teman harus menggunakan Sino Korea. Di sini ada Sino Korea. Jadi Sino Korea ini adalah il, i, samsa. Ini Sino Korea itu maksudnya adalah huruf Korea yang diambil mentah dari bahasa Cina. Bahasa Cina kan uh, hitungannya kurang lebih sama ya kayak gini. Kayak i, er, san, se, gitu-gitu. Jadi dia Sino Korea ini dia ngambil dari bahasa Cina gitu. Jadi il, i, samsa, oyo, chil, pal, kusip. Sini back ini 100, sorry, back ini 100, back 100, con 1000, man 10.000. Won ini adalah mata mata uangnya Korea. Jadi ini bukan angka ya. Ini won, mata mata uangnya Korea. Gitu. Jadi teman-teman untuk menit teman-teman menggunakan ini. Tadi seperti yang contoh soalnya, samsi ini 30. 30 itu berarti teman-teman nggak bisa menggunakan si pure Korean ini, nggak bisa. Itu nggak bisa. Teman-teman harus menggunakan Sino Korea. Nah, Sino Korea gimana caranya? Kalau 30 ini kan cuma 1, 2, 3 sampai 9 gitu. Nah, caranya adalah teman-teman ambil 3 di sini, sum, kan 3, ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10, kemudian itu samsip. Kalau misalnya 35 gitu ya, teman-teman tambah 5 di sini. Samsipo. Samsipo gitu. Jadi eh ya kurang lebih gitu. Jadi tulisannya itu adalah sam. Sini teman-teman ambil sam, ship, o gitu. Itu berarti 35 karena ini soal adalah sam ship 30. Um, jadi teman-teman cukup bilang sam ship. Sam ship berarti 30. Sam sibil 31, sam sibi 32, sam sip sam 33, sam sip sa 34, sam sip o 35, sam sip yuk 36, sam sip cil 37, sam sip pal 38, sam sip gu 39, dan terus lanjut itu sasip 40, sasip sasibi, sasibil, sasip sam, sasip sa gitu-gitu terus. Tuh, jadi pokoknya dia kalau udah puluhan dimulai dari 2. Kalau udah puluhan, belasan pun kalau misalnya 12, misalnya 15 menit gitu, teman-teman cukup tambahin 10, kayak ngomong 10 5 gitu. Jadi sip o, sip sam, sibil berarti 11. Terus ada sibi berarti 12, sip sam berarti 13, sip sa berarti 14, sibo berarti 15, sibyuk berarti 16, sipcil, sipal, sipku, dan seterusnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin di videonya Bu Mutia lebih jelas sekali ya. Ini kan saya cuma versi singkatnya. Ya kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya untuk angka, uang gitu, untuk uang, untuk menit itu teman-teman menggunakan Sidong Korea. Jadi ini nggak pakai yang pure Korea yang Hana Dulcet gitu. Cuman Hana Dulcet mungkin kalau teman-teman lihat di drama, kalau orang mau foto gitu ya, Hana Dulcet kayak gitu, ya itu menggunakan Hana Dulcet. Tapi kalau untuk ini untuk menit sama untuk uang dia menggunakan Sino Korea. Itu untuk yang makanya di sini ahopsi di sini kan karena jam menggunakan pure Korea, ahopsi 30 bun. 30 bun 30 menit gitu. Eh, ya, kelas dimulai pada jam 9:30. Begitu caranya membaca jam di Korea. Kemudian kita lanjut ke sesi 12. Sesi 12 itu kita belajar tentang atau real kayo.
itu artinya mau nggak, maukah gitu. Nah, ini contohnya 다음 주말에 영화를 같이 볼까요? 다음 주말, minggu depan. Yang pasti kalau teman-teman menggunakan ini, kan teman-teman berarti menawarkan ya, mau nggak gitu. Nah, berarti ini belum kejadian, cuman masih rencana gitu. Atau teman-teman saat membuat janji sama teman, teman-teman bisa menggunakan ini. Gitu. Ini contohnya daum jumare 영화 film, daum jumare minggu depan, daum jumare 영화를 같이 bersama, eh, 같이 볼까요? 다음 주말에 영화를 같이 볼까요? eh, maukah menonton film bersama minggu depan gitu. Kaci bolkayo di sini kan bolkayo. Nah, eh, di sini yang punyanya Ibu Mutia juga ngebahas tentang relkayo. Ini kan ada contoh lainnya um, buosel atau mol lah. Buosel bogel kayo. Bogel kayo mau makan apa? Gitu. Bogel kayo eh yang berarti teman-teman nanya mau makan apa dan dijawab oh bulgogi를 먹어요. Saya mau makan bulgogi. Ini nggak yuk sih sebenarnya. Eh Mogoyo itu bukan kalimat seru yuk. Jadi kalau ditanya mau makan apa, mau makan bulgogi, teman-teman jawabnya bulgogi를 먹어요. Tapi kalau nanyanya gimana? Nanyanya adalah mogel kayo. Itu kenapa mogel kayo di sini? Karena di sini adalah huruf konsonan. Karena huruf mati dia bertemunya dengan gitu. Jadi huruf mati itu bertemu konsonan, itu dia bertemunya dengan tapi kalau ketemu vokal bertemunya pakai menggunakan real gitu. Kayak ini kan contohnya bolka. Bolka itu kan dari boda. Aduh, boda, boda. Boda ini adalah O-nya kan tidur ya. Bo, vokal kan. Karena da itu kan kita pasti hapus. Nah, bo ini kan vokal. Karena vokal berarti ditempelkan langsung dengan real kayo gitu. Jadi oke, jadi langsung ditempelkan dengan rel kayo. Nah, boda jadinya bol kayo, sedangkan mokta di sini kan huruf-huruf konsonan, jadinya mogel kayo. Itu contoh lainnya lagi, em, oh nggak ada. Oke, ya jadi kurang lebih seperti itu. Bol kayo, kal kayo, kada juga bisa jadi kal kayo, tinggal ka. Kemudian teman-teman kal kayo itu kayo. Gitu ya. Jadi eh, pokoknya kalau vokal di sini, kalau akhirannya adalah vokal, kada kan ini dari kada. Maka danya dihapus kan akhirnya vokal. Nah vokal ini dia ditempelkan dengan ini saya kasih aja deh ini ya. Ini K konsonan, ini V vokal. Gitu. Jadi ini K konsonan untuk konsonan tempelnya dengan vokal dengan real kayo. Gitu. Ini juga kimchi를 먹을까요? Maukah makan kimchi? Tuh. Kemudian sesi terakhir, sesi 13, karena sesi 14 isinya review ya. Dan ini kenapa dari sesi 5 langsung lompat ke sesi 9, karena sesi 6, 7, 8 itu yang saya ingat nggak ada materi, karena review dan juga UTS. Jadi langsung, oke. Jadi sesi ke-13, sesi terakhir, saya akan bikin singkat aja. Kereso. Kita belajar tentang kereso. Kereso ini artinya oleh karena itu atau sebab itu. Jadi dia menyatakan sebab akibat gitu. Jadi teman-teman harus buat 2 kalimat yang saling sebab akibat. Contohnya di sini saya kasih biga hujan, mani, mani wayo. Mani itu banyak sebenarnya. Jadi hujannya itu deras banget gitu. Biga mani wayo. Kan kenapa oleh karena itu kereso 집에서 있을 거예요. Oleh karena itu saya akan diam aja di rumah gitu. 그래서 karena itu, karena apa nih? Karena hujan. Kenapa nih teman-teman diam di rumah? 집에서 있을 거예요 karena hujannya deras. Gitu. Jadi eh, karena ini saya begini gitu. Jadi oleh sebab akibat lah gitu. Itu untuk yang kereso. Dan di sini ada juga koeo atau ini artinya akan.
Ini berarti teman-teman akan menunjukkan kalau teman-teman akan melakukan sesuatu. Ini salah satu contohnya, 이번 주말에 영화를 볼 거예요. Ini sama yang elkayo, sama rumus yang elkayo. Kalau misalnya kalau misalnya konsonan, ini teman-teman pakai ini, gitu. Kalau bukan konsonan, teman-teman pakai yang ini. Ini contohnya 볼까요, boda, 영화 boda, itu bo kan, dia vokal jadi 볼 거예요. Jadi berarti saya 이번 주말, akhir pekan ini, 영화를 볼 거예요. Saya akan menonton film. Gitu. Oke, di slide ya. Oke, ini juga 몇시 oke, sorry. 될 거예요. Oke, 될 거예요. Nah, ini juga nih. 토요일에 sini 토요일에 집에서 무엇을 할 거예요? Nah, 토요일 hari Sabtu, 집에서 di rumah, 무엇을 apa 할 거예요 yang akan dilakukan. Jadi akan melakukan apa di rumah pada hari Sabtu. Nah, 할 거예요 ini karena belakangnya adalah hada itu kan a ya. Hada dia nggak pakai he, dia tetap pakai biasa, jadi ditambah dengan real di sini vokal. Ini konsonan. Oke, nih contohnya lagi 토요일에 집에서 쉴 거예요. 집에서 쉬 kan vokal ya, bukan huruf mati endingnya. Nah, karena endingnya bukan huruf mati, 쉬 jadinya ditambah dengan real. Jadi 쉴 거예요. Jadi 토요일 Sabtu, penanda tempat, 집에서 di rumah, 쉴 거예요 beristirahat. Saya akan beristirahat di rumah pada hari Sabtu. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk sesi 13, sesi 14 ini review yang ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kurang jelas. Oh ya, untuk UAS saya sudah jelaskan di awal ya. Di awal udah jelaskan juga, udah ada Q&A. Misalnya tadi ada yang bertanya juga, udah saya berikan jawaban gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin terlambat join, nanti bisa di rewatch videonya karena abis ini akan saya langsung upload ke Edelink untuk linknya. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, nggak ada ya kayaknya ya. Mungkin nanti kalau uh, Mbak Dewi, apakah ada yang mau ditanyakan? Iya, iya Bu. Dari pertama awal sesi itu sebenarnya sih saya pernah kepingin bertanya itu Oh iya. tentang di sini kan di setiap dari dasarnya sama langsung ke arti bahasa Indonesia, tetapi mengapa di setiap saya pengen belajar untuk gimana cara dari satu kosakatanya, cara pembacanya itu tidak ada ininya sih Bu, apa namanya ya, cara membacanya dari satu kata-kata itu gimana caranya gitu loh. Oh, maksudnya contohnya seperti apa, Mbak? Mungkin ini kayak satu kosakata gitu. Mungkin cara biasanya kan kalau di bahasa Mandarin itu kan ada mungkin ada kayak semacam bahasa pinyin-nya gitu. Terus cara Oh, bacanya itu ya seperti biar lidah kita tuh terbiasa untuk membaca dengan intonasi nadanya secara benar gitu loh Bu maksud saya. oh iya iya ya. Ini ya maksudnya kayak pinyin tuh ini kan kayak kalau di bahasa Korea sebutannya romanisasi. Iya iya iya. Iya, di Puasa saya. Eh Sebenarnya kayaknya kalau di PPT Bu Mutia ada dijelasin. Cuman emang saya nggak di nggak kalau di setiap saya review itu saya cuma taruh bahasa Koreanya doang, bahasa Indonesianya doang itu eh, karena em, saya eh, mungkin masing-masing orang berbeda ya cara 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 belajarnya, tapi saya cara belajarnya dengan saya
nggak nulis pinyin ya, saya jadi terpaksa harus menghafal hurufnya gitu. Jadi saya uh, dari dulu saya waktu kuliah pun juga saya diajarinnya caranya seperti itu. Mungkin beda kampus, beda 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 pendidikan, beda model pengajaran gitu. Tapi ya, jadi sebenarnya di PPT-nya uh, Ibu Muti, saya Muti SM itu banyak juga ininya apa? Udah kadang beliau suka menuliskan pinginnya gitu. Tapi ya mungkin nanti saya akan coba minta ke koordinator program Korea ini untuk eh, mungkin memberikan eh, panduan kali ya gimana cara membaca Betul, iya, pinginnya gitu ya, betul. romanisasinya Cara, gitu ya. ya, cara pengucapannya itu bagaimana untuk biar secara intonasi kita benar-benar belajar dengan yang benar-benar ucapan yang dari Iya, bahasa Koreanya langsung gitu, Bu. Jadi iya, kan iya. kadang kadang saya membaca saja cuman nggak mengerti bagaimana cara pengucapannya secara yang benar gitu. Jadi kalau kita sering melihat di YouTube YouTube atau di film-film begitu kan seringnya agak agak ini ya Bu, bingung untuk cara pengucapan langsung dari kalimat langsung dari kalimat bahasa Korea asli dengan dari intonasinya secara tertulis di bahasa Indonesia gitu. Iya sih, ya saya ngerti sih. Jadi kadang kita kita bisa bacanya, tapi kita takut karena takut salah gitu ya kan. Iya betul. Oke, oke, nanti Mohon terima maaf kasih. Bu. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Dari atas dari masukan. sesi pertama itu sebenarnya saya ingin bertanya, cuman saya takutnya nanti, aduh, biasanya kan kalau setiap dosen, guru itu kan mengajarnya memang berbeda, cuman takutnya saya mungkin bisa menyinggung dari ibu Oh, atau dari enggak, justru 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 itu pemasukan gitu karena ya sebenarnya ini kan di Korea juga di baru dibikin ya gitu, maksudnya baru baru betul. lagi dibikin juga, makanya ini kita masih pakai materi dari guru yang lama yang sudah tidak lagi di Unsia gitu. Jadi ya nanti untuk masukannya akan saya kasih ke koordinator gitu. Karena saya juga pikir setelah saya pikir juga mungkin lebih membantu gitu dalam pengucapan. Betul, Bu. Nah, apalagi ada tugas buat bikin video itu juga kita kan juga harus mengarang dulu nih, Bu, seumpama bikin video yang mungkin terkait dengan introduce mahasiswa masing-masing gitu. Jadi kan temanya itu bisa ngena tentang cara bahasa pengucapannya juga bisa maksimal gitu, Bu. Kalau memang kita harus eh, bisa ada secara pengucapan sama dengan cara bacanya itu biar kita maksimal juga gitu Bu maksudnya. Iya, betul, betul. Bisa sih, Gitu sih, ya Bu. nanti ya baik. Mungkin mungkin untuk di terima kasih masukannya. Mungkin itu nanti akan dimasukkan ke eh, semester selanjutnya atau ke prodi nanti akan dikasih tahu gitu. Tapi untuk yang video mungkin kan bingung ya gimana. Mungkin takutnya kagok kalau baca bahasa Koreanya doang gitu. Mungkin teman-teman Iya, bisa nanti mungkin teman-teman bisa bikin kalimatnya gitu, terus teman-teman misalnya teman-teman oh kurang yakin bacanya gimana, teman-teman nggak apa-apa boleh pakai Google Translate, tapi bukan nge-translate kalimatnya ya, bikin kalimatnya karena ketahuan kalimat kalimat dari Google Translate itu ketahuan. Namun kalau misalnya teman-teman udah bikin kalimatnya terus teman-teman kopas ke Google Translate, dia ada di bawah pembacaannya gitu. Misalnya teman-teman agak bingung nih belibet bacanya, mungkin teman-teman bisa latihan di situ. Tapi kalau skripnya yang dikasih ke saya cukup yang Koreanya aja gitu. Jadi nggak usah jadi teman-teman bebas nih teman-teman kayak mau nulis Annyeong, Hwajanshire, Kayo untuk teman-teman supaya ngomongnya lancar. Eh, tapi ya intinya ke sayanya cukup pakai Koreanya aja. Ya, baik. ya. Baik Mbak Dewi, terima kasih Terima atas kasih. masukannya. Iya, terima kasih Bu. Mohon maaf Bu. Iya, nggak apa-apa. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya atau ingin memberikan feedback, jadi bisa diimplementasikan gitu. Karena emang ini juga masih pakai materi lama, terus sistem pengajarannya juga masih uh, masih agak beda-beda gitu setiap dosennya. Baik, kalau
memang sudah tidak ada, atau mungkin nanti setelah kelas baru ada pertanyaannya lagi gitu, bisa hubungi saya, bisa chat di grup kelas juga, atau bisa langsung PC ke saya. Kalau begitu terima kasih sudah hadir dalam Vicon kali ini. Em, Selamat berakhir pekan. Mohon maaf saya mengganggu waktu istirahatnya di hari Minggu. Ya, eh, sampai jumpa mungkin di lain waktu. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Saya end ya videonya. Ya, Bu. Oh, belum saya stop share. Oke, terima kasih. Terima kasih.